Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda semua menelusuri permainan-permainan hebat dari dunia catur, dari ex juara dunia, yang kali ini adalah Capablanca. Kemarin saya sudah mengupload dan memberi penjelasan tentang permainan-permainan dari Michael Tal yang nanti juga masih akan berlangsung. Lalu Alekhine, dan berikutnya ini adalah Capablanca, dan akan saya upload juga nanti dari Fischer maupun Kasparov, sehingga Anda akan mempunyai kira-kira dari beliau-beliau ini kira-kira apa istilahnya, permainan Anda itu cocok dengan siapa. Itu yang penting. Di sini adalah Capablanca. Di sini beliau ini punya bakat yang alami. Jadi keistimewaan dalam permainan catur yang mengembangkan keterampilan bermain catur secara mandiri pada usia yang sangat muda. Kemampuannya dalam memahami posisi, strategi, dan kombinasi catur sangat menonjol. Sehingga ia sering dinamakan memiliki intuisi catur yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kekuatan posisional. Capablanca terkenal dengan gaya bermain posisionalnya. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur papan catur, perencanaan jangka panjang, dan penempatan bidak yang tepat. Kehebatannya dalam mengendalikan papan catur dan memposisikan bidak-bidaknya memberinya keunggulan taktik yang kuat. Yang ketiga adalah kekuatan bertahan. Capablanca di sini sangat terampil dalam bertahan. Ia jarang membuat kesalahan yang memungkinkan lawannya untuk menyerang dengan efektif. Kombinasi antara keterampilan bertahan yang kuat dan kemampuan posisionalnya membuatnya sulit untuk dikalahkan. Yang keempat, endgame yang brilian. Capablanca di sini dianggap sebagai salah satu ahli endgame terbesar dalam sejarah catur. Ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang permain akhir dan keterampilan yang luar biasa dalam mengubah keuntungan posisional menjadi kemenangan yang pasti. Dan yang kelima, konsistensi dan kesederhanaan. Capablanca dikenal karena pendekatan yang sederhana dan efisien dalam bermain catur. Ia cenderung tidak mempermainkan posisi dengan risiko berlebihan, melainkan memilih langkah-langkah yang solid dan konsisten. Pendekatan yang konservatif dan kesederhanaan dalam bermain catur memberinya kestabilan yang tinggi dan membuatnya sulit untuk dikalahkan. Permainan ketiga dari Capablanca sebagai pemegang buah hitam melawan Fox yang memegang buah putih. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ini ciri khas pembukaan Ruy Lopez atau pembukaan Spanyol. Kuda F6, rokade, gajah E7, benteng E1, D6. Lalu D4, makan, gajah D7, kuda C3, rokade, kuda D4, E2. Di sini karena hitam posisinya agak terbatas buah-buahnya, putih menghindari pertukaran. Jika misalnya gajah makan C6, makan sama B, gajah G5, H6, gajah A4, benteng E8, menteri D3, kuda H7, ditukar, makan benteng E3, dan menteri B8 dengan posisi yang seimbang sebagaimana
dalam permainan antara Capablanca melawan Lasker. Tetapi cara yang lebih baik untuk mempertahankan inisiatif adalah dengan gajah F1, lalu dilanjutkan dengan G3 dan gajah G2. Kita lanjutkan setelah kuda D E2, benteng E8, kuda G3, lalu kuda E5, makan F4. Langkah ini sebetulnya kurang bagus ya, kurang sesuai dengan kondisi saat ini permainan di bangunan ini ya. Ini bagus kalau ada benteng di F1 selain di E1. Yang terbaik sebetulnya adalah B3 mestinya. B3 disusul dengan gajah B2, lalu kuda D5. Kita lanjutkan setelah F4, kita menjawab dengan kuda G6, lalu putih menjawab dengan kuda F5, hitam gajah F8, menteri D3, benteng A D8. Di sini ada strategi jebakan ya, dimana kalau hitam makan, kuda makan E4, maka benteng makan E4, menteri makan F5, benteng makan E8, menteri makan D3, dan ini langkah kuncinya adalah benteng makan gajah F8, skak makan dan putih menang 1 perwira. Kita lanjutkan setelah benteng A D8, gajah D2, dan dobrakan dengan D5 untuk memecah pusat daripada putih. Gerakan kuat ini mengecam strategi pembukaan putih ya, dan secara bersamaan mengungkap kelemahan lajur F dan siap bergantung pada kuda putih di F5. Dilanjutkan dengan E5 ya. Langkah ini terpaksa karena jika putih melanjutkan dengan E makan D5, maka benteng makan E1, benteng makan E1, kuda makan D5 dan menang 1 pion. Kita lanjutkan setelah E5, gajah C5 skak, raja H1. Jangan gajah E3 ya, karena akan dimakan pion F4 nya dengan kuda makan F4, nggak bisa dimakan karena ada pin raja. Kita lanjutkan setelah raja H1, hitam melanjutkan dengan kuda G4. Jawab putih kuda D1, F6. Ini untuk mendobrak pion di pusat daripada putih ya. Kita lanjutkan, putih melanjutkan dengan H3. Jika putih makan makan F6, maka kuda makan F4, kuda E7 ya. Benteng makan E7 makan, lalu kuda makan menteri D3, makan promosi jadi menteri, dimakan menteri, makan, dan menteri H4 ancaman skak, lalu H3, dan langkah kunci adalah menteri G3 yang tidak bisa ditutup oleh
gajah F4. Karena apa? Percuma juga, ini dimakan juga mati. Kita lanjutkan. Setelah H3, kita menjawab dengan kuda F2, makan, benteng E2, lalu F makan E5, benteng makan F2. Ini dari hitam tadi, F makan E5, pengorbanannya adalah untuk sementara karena nyatanya juga akan kena juga kudanya setelah E4. Daripada hilang sia-sia juga, maka putih membuat rangkaian daripada struktur bidak daripada hitam kurang bagus, yaitu dengan kuda ke H6, G makan H6 untuk tempat diadu ya. Pada kondisi tidak bagus, pion bebas dari hitam, lalu menteri makan A7. Harusnya mungkin lebih bagus adalah gajah C3 dengan lanjutan menteri makan D4, makan B6, F5, kuda E5, B4, kuda C4, dan partai masih berlangsung agak lama meskipun posisi hitam lebih bagus. Kita lanjutkan. Setelah menteri makan A7, kita menjawab dengan menteri makan B2, benteng E1, D4, F5, E3, kemudian benteng F ke E2, kuda F4, gajah C1, menteri B6 diadu karena posisi sudah bagus, dan putih juga akan kalah kualitas karena benteng di E2 akan ditukar dengan kuda di F4. Putih menghindar, kuda makan E2, untuk C4 skak, raja H8, benteng makan E2. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh hitam dengan menyederhanakan, yaitu dengan langkah menteri A6, karena dia sudah menang kualitas dan menang posisi, dan segera mengakhiri permainan dengan penyederhanaan tanpa adanya menteri. Ini termasuk teori ya, yang harus Anda pahami betul-betul. Menteri D3, makan C5, G4, C4, dan putih menyerah karena dua pion bebas daripada hitam akan melaju terus.